Halo KM FEBUB. Selamat datang di podcast DPM FEBUB. Dengarkan, pahami, maknai. Gimana nih teman-teman kabarnya? Masih semangat dong, apalagi sambil dengerin podcast kita kali ini. Bener banget Nita, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai podcast kali ini, perkenalkan kami dari moderator, saya Atika. Dan saya Tata, Kami yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sebenarnya dekat banget nih sama kehidupan organisasi mahasiswa. Tapi biasanya sering dianggap serius, ribet, atau bahkan cuma dianggap formalitas aja. Betul banget Ta, kali ini kita akan ngobrol soal regulasi undang-undang organisasi dan bagaimana sih aturan itu sebenarnya dibentuk di KM FEBUB. Karena biasanya kalau dengar kata legislasi, kebanyakan orang tuh langsung kebayang sidang, pasal-pasal, atau aturan yang susah dipahami. Makanya tema podcast kita hari ini adalah Reason of Regulation. Aturan dibuat untuk mahasiswa atau sekedar formalitas. Dan pastinya kali ini kita nggak bakal sendirian nih, karena udah ada narasumber yang bakal nemenin dan berbagi banyak insight terkait dunia legislasi di KMFBUB. Tuh, halo Kak, terima kasih banyak sudah hadir di podcast kali ini. Boleh diperkenalkan dulu nih nama dan sebagai apa di Badan Registrasi DPM FEBUB. Oke, jadi perkenalin nama aku Ardi Muhammad Foisyah Putra atau bisa dipanggil Ardi. Aku dari Departemen Ilmu Ekonomi angkatan 2024. Nah, kebetulan aku sendiri di Badan Legislasi tahun ini menjabat sebagai ketua dari Badan Legislasi. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh nih Kak, Kakak bisa cerita dulu nih, sebenarnya Badan Legislasi itu punya peran seperti apa sih di KMFBUB? Karena kalau dilihat dari namanya Badan Registrasi tuh kesannya serius banget ya Ta. Bahkan mungkin masih banyak mahasiswa yang belum terlalu paham perannya di organisasi. Dan juga mungkin banyak yang ngira kalau tugas berat itu cuma bikin undang-undang dan sidang aja. Mungkin boleh dijelasin nih Kak, supaya teman-teman juga bisa lebih paham. Oke, jadi Badan Legislasi di KMFBUB gitu ya. Mungkin kita jelasin dulu ya terkait Badan Legislasi secara umum gitu. Jadi Badan Legislasi kan ada namanya badan dan juga legislasi. Legislasi sendiri adalah proses pembuatan undang-undang. Berarti kan kalau Badan Legislasi adalah badan yang membawahi dari proses pembuatan undang-undang itu sendiri. Benar sih kalau tadi katanya ada yang ribet, pasal-pasal dan sebagainya. Karena emang kita tuh nggak jauh dari ya mengurusi hal-hal tersebut gitu kayak pembuatan perundang-undangan, revisi undang-undang dan sebagainya. Tapi di sini kan sebenarnya kita kan di badan legislasi tuh nggak cuma ngelakuin hal-hal yang kayak gitu aja. Di sini kita sebagai badan legislasi itu kita bakal yang namanya mengedukasi dari KMFBUB. Lalu kita juga bakal menanyakan nih apakah undang-undang dan juga aturan-aturan itu masih relevan atau tidak. Dan juga kayak kita tuh harus memberikan pengadvokasian lah bisa dibilang terkait aturan-aturan tuh bakal seperti apa kayak gitu. Wah, menarik banget nih. Sebelumnya aku mau tahu nih Kak, pengalaman Kakak sendiri tuh apa sih hal yang paling sering disalahpahami mahasiswa tentang Badan Legislasi ini? Oke, jadi kalau buat hal yang paling sering disalahpahami oleh mahasiswa gitu ya terkait badan legislasi. Jadi mungkin ini kan karena aku dari dulu ya, aku dari zaman masih maba, aku tuh jadi staf magang dari badan legislasi. Terus kemarin jadi staf dari badan legislasi dan sekarang jadi ketua dari badan legislasi gitu ya. Hal yang selalu aku temukan pasti mahasiswa salah paham itu adalah terkait kita tuh apa namanya aturan dari badan legislasi atau badan legislasi itu cuma bisa mengatur aturan yang ada di KM FEBUB aja. Jadi kalau aturan-aturan kayak yang fakultas secara umum, secara utuh gitu ya, itu emang punyanya dekanat ataupun bahkan yang kayak di rektorat kayak gitu kan. Nah, tapi kan di DPM FEBUB kan itu dia kan emang menaunginya yang ada di KM FEBUB aja. Jadi kayak kita tuh hanya menerima kayak oh aturan yang ada di atas kayak pertor seperti apa, perdek seperti apa. Nah, itu diturunkan kepada kita kayak oh kayak gini dan sebagainya. Barulah kita bisa mengatur undang-undang yang ada. Pun juga kayak kita melihat dari segi kebutuhan mahasiswa ataupun KM FEBUB ini seperti apa. Oh, KM itu butuh aturan yang seperti ini. Oh, KM FEBUB butuh aturan yang seperti itu. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh bahkan kayak ada yang nanyain, ini terkait banding UKT atau apa namanya dan sebagainya, itu bisa nggak sih kalau bisa diatur oleh balik nggak bisa gitu karena itu aturannya dari Perdek bukan dari badan legislasi gitu kan jadi tuh kayak ada tim legal punyanya dekanat kalau badan legislasi kita cuma bisa ngaturnya undang-undang kayak undang-undang PKK Maba, undang-undang Pemiluan,
undang-undang LSM komunitas dan sebagainya. Intinya yang itu benar-benar kehidupan kemahasiswaan aja kayak gitu. Menarik sih, karena ternyata dunia legislasi tuh nggak sesederhana yang banyak orang bayangkan ya. Iya, dan mungkin juga itu menjadi alasan kenapa balik ini punya core value yaitu reason of regulation. Karena aturan ternyata nggak bisa dibuat asal jadi aja gitu, Ta. Nah, Kak, kita juga jadi penasaran banget nih. Sebenarnya makna dari reason of regulation sendiri itu apa sih? Iya, karena kalau dipahami sekilas, value ini tuh kayak menekankan kalau regulasi itu harus punya alasan dan tujuan yang jelas, bukan formalitas organisasi biasa. Oke, jadi kenapa kok ada namanya kita core value reason of regulation? Jadi reason of regulation itu baru aku bawain gitu ya di tahun ini karena ya karena aku jadi ketuanya gitu. Sebelum-sebelumnya mungkin ada sebuah core value tapi nggak bisa disampaikan secara eksplisit. Kalau saat ini aku menyampaikan secara eksplisit bahwasanya di balik kita tuh harus menganut reason of regulation. Bahkan kayak kita di balik sendiri pun kita kalau mau bikin aturan dan sebagainya, rapat dan sebagainya, kita juga harus mempertanyakan gitu kayak kenapa kok harus ada rapat ini sih kayak gitu kan dan sebagainya karena kan di sini aku itu ingin badan legislasi itu menjadi badan yang efisien gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya ini aku merasa ada beberapa banyak sekali peningkatan dari badan legislasi yang misalnya contohnya di internal kita tuh biasanya dulu rapat zaman aku staf magang tuh kayak bisa berhari-hari berlarut-larut gitu ya bermalam-malam kayak aduh buat satu undang-undang aja kita harus sampai berhari-hari dan sebagainya dan di tahun kemarin aku melihat bahwasanya ada beberapa efisiensi yang dilakukan dan alhamdulillah di tahun ini kita juga bisa melakukan efisiensi yang lebih banyak lagi kayak gitu. Yang misal contohnya kita dulu pembahasan dari undang-undang PKK Maba begitu ya. Di badan legislasi pas zaman aku staf magang ini karena sebagai cerita gitu ya. Itu bisa sampai lebih dari 10 hari. Jadi kayak kita 10 hari 10 malam ya tapi nggak 24 jam ya kayak kita paling dari sore ke malamnya gitu kita tuh rapat terus buat bahas undang-undang itu kan menurutku kayak agak nggak efisien juga kan buat sebuah undang-undang aja gitu kalau misalnya undang-undangnya lebih dari satu mungkin lebih masuk akal gitu tapi kalau misalnya undang-undangnya kayak cuma satu aja kan bisa dibilang ada inefisiensi maka oleh karena itu kenapa di sini ada reason of regulation kayak kenapa kok undang-undang ini harus dikaji lebih dari 1 hari kenapa kok undang-undang ini tuh harus dikaji sampai berhari-hari dan sebagainya nah disinilah kita kenapa pada akhirnya membuat sebuah reason of regulation dan juga dari undang-undang misal nih kita membuat sebuah kasus gitu ya undang-undang misal nih kita akan merevisi undang-undang kemarin kan kita ada 2 undang-undang sudah direvisi undang-undang dari pengawasan dan undang-undang dari PKK Maba misal dari undang-undang pengawasan dari stafnya di badan legislasi kami berikan bahwasanya ini dari undang-undang pengawasan keadaannya itu seperti apa dan sebagainya mereka tuh juga harus bisa memahami hal-hal tersebut karena kan sebenarnya dari landasan legislasi membuat undang-undang itu ada 3 gitu ada dari landasan yuridis, filosofis, dan juga sosiologis. Nah, untuk landasan yuridis itu adalah dari landasan undang-undang yang ada di atasnya secara hierarki gitu ya. Misal kita kan di KMFPBUB, berarti kan ada dari apa namanya ADART, lalu juga ada dari Perdek, Pertor, terus juga Undang-Undang RI, bahkan sampai ke Undang-Undang 1945 gitu kan. Terus untuk secara filosofis itu adalah apa yang ingin kita capai gitu. Kalau misalnya undang-undang ini bisa terlaksana dengan tanpa kendala, tanpa halangan, tanpa hambatan, itu tuh kira-kira bakal seperti apa gitu. Nah, yang landasan terakhir adalah kondisi nyata yang ada di KMFBUB yang sosiologis itu tadi. Jadi kayak misalnya contohnya undang-undang pemilu, kok masih banyak sih orang yang melanggar dan sebagainya. Kita pertanyakan kenapa kok dia bisa masih banyak yang melanggar gitu. Oh, ternyata kurang A, kurang B. Tapi secara filosofis ternyata oh begini dan seterusnya. Jadi kayak dari badan legislasi itu kayak harus bisa gitu untuk merancang hal tersebut. Makanya ada reason of regulation dan juga di sini badan legislasi itu udah ada 2 program sorry ada upgrading internal namanya program kerja Mayora Legislativa. Nah, Mayora Legislativa ini udah terlaksana 2 kali. Yang mana yang pertama itu adalah eh, logika berpikir kritis dan juga analisis. Jadi dari staf badan legislasi atau fungsionaris badan legislasi secara utuh itu bisa memahami gimana sih caranya alur berpikir kritis gitu dan juga logika gimana caranya menyelesaikan masalah dari akar masalahnya sampai ke akhir dan itu juga pada akhirnya kenapa kok di badan legislasi ini dia bisa di tahun ini mengefisiensikan hal tersebut karena dari staf atau fungsionaris dari badan legislasi itu at least mereka udah paham gitu dan lebih tahu kayak misalnya contohnya sebelum-sebelumnya
ada evaluasi dari badan legislasi, fungsionarisnya tuh masih kurang paham dari landasan undang-undang, landasan dan sebagainya, pun juga kayak kondisinya seperti apa. Nah, di tahun ini fungsionarisnya tuh alhamdulillahnya menjadi lebih baik begitu, karena tadi kita udah memberikan pembekalan kepada fungsionarisnya dari logika berpikir kritis dan analisis. Itu juga kita yang mewara kedua itu adalah pembuatan perundang-undangan itu seperti apa secara step by step kayak gitu. Jadi kayak kita tuh benar-benar menyiapkan dari fungsionaris badan legislasi untuk pada akhirnya bisa berlaku secara efektif dan efisien di badan legislasi kayak gitu. Menurut kakak sendiri masih ada nggak sih stigma yang kalau aturan organisasi tuh dianggap terlalu rumit dan kurang relate gitu dengan kebutuhan mahasiswa? Oke, kalau buat stigma kayak gitu pasti ada terus gitu ya, kayak kurang relate dan sebagainya. Nah, oleh karena itu juga makanya kan badan legislasi di sini kita juga harus membuat aturan tuh yang bisa bilang holistik gitu atau menyeluruh. Kayak contohnya kita membuat aturan tuh nggak serta-merta kayak oh dari anggota dewannya pengen bikin aturan A, pengen aturan B, padahal kan sebenarnya urgensi masih belum ada atau memang nggak ada gitu urgensinya, atau pengen revisi undang-undang A, B, C gitu kan, tapi ternyata nggak ada urgensinya. Nah, biar harus tetap relevan, gimana caranya itu adalah ya dengan cara kita melakukan ya audiensi melalui adanya rapat dengar pendapat dan juga uji publik. Apakah undang-undang ini masih relevan atau tidak melalui rapat dengar pendapat. Lalu untuk yang uji publik itu adalah apakah undang-undang ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mahasiswa kayak gitu dari KMFPBUB. Kayak misalnya kita merevisi undang-undang A atau membuat undang-undang B begitu ya contohnya. Nah itu kayak di uji publik itu dipertanyakan kayak undang-undang ini tuh sebenarnya apakah udah sesuai gitu. Kita bacakan satu persatu, pasal per pasal, bab per bab kayak gitu kan. Cuma apakah dari KMFPBB, oh tahu udah sesuai berarti barulah kita rilis undang-undang tersebut. Kayak gitu. Jadi pada akhirnya undang-undang yang kita buat, undang-undang yang kita revisi, itu insya Allah bisa align dan juga relevan buat di keadaan KMFPBB sekarang kayak gitu. Lalu nih Kak, dalam proses penyusunan atau revisi regulasi, bagaimana cara balik ini memastikan kalau aturan itu tetap relevan dan bisa diterapkan dengan baik? Karena pasti kan ada tantangan juga ya kak ketika harus menyesuaikan idealisme aturan dengan kondisi nyata di lapangan. Oke, jadi kalau buat idealisme kayak gini ya, sebenarnya kan kita di Badan Legislasi itu ada cukup dilema juga begitu ya dalam pembuatan perundang-undangan. Tadi kan kayak ada RDP uji publik, itu kan kayak yang secara ke KM FEBUB-nya gitu. Tapi kan secara nyatanya kita kan ada stakeholder terkait juga kayak contohnya kemahasiswaan dan juga fakultas. Nah, kan mereka juga punya aturan tersendiri, ketentuan tersendiri dan sebagainya. Nah, itu tuh kayak ada hal yang kayak kita tuh harus bernegosiasi. Jadi kayak kita tuh harus bernegosiasi ke dua pihak. Yang mana pertama ke FEBUB-nya seperti apa, ke mahasiswaan dan sebagainya. Lalu pun kita juga ke mahasiswa atau ke KM FEBUB. Jadi kayak kita tuh harus benar-benar membuat undang-undang tuh kayak sebuah aturan tuh yang mana dia itu bisa cocok gitu dari pihak dekanat atau dari pihak fakultas tuh kayak oh oke, approve dan sebagainya, dan juga dari KMFBB oh ya approve juga kayak gitu. Jadi kayak kita membuat aturan-aturan ini tuh bener-bener yang harus deep dive into itu banget lah, kayak buat merancang dari penyusunan kata, penyusunan kalimat, bahkan kayak pemilihan kata salah aja kayak misalnya contohnya dan atau dan garis miring atau itu tuh kayak bener-bener berbeda gitu, karena kan misalnya contohnya kalau misalnya pakai dan kan berarti harus dua-duanya gitu kan, kalau atau kan berarti salah satu aja, kalau dan atau berarti bisa salah satu atau dua-duanya, itu kan kayak jadi salah satu hal yang menjadi notes banget gitu, padahal kan kayak cuma satu kata di dalam sebuah kalimat tapi ternyata impact itu kayak gede banget. Contohnya misal pemilwa gitu ya. Kita bikin salah satu contoh pemilwa. Pemilwa boleh diikuti atau peserta gitu ya, peserta pemilwa tuh boleh mahasiswa semester 4 semester 2 semester 4 semester dan sebagainya gitu, atau semester 3 semester 5 dan sebagainya. Nah itu kan kayak contohnya kalau pakai dan berarti kan harus dua-duanya dong, 3 dan 5 gak boleh salah satu dan sebagainya. Nah itu kan jadi kayak pertanyaan misal contohnya kayak gitu, pun juga kayak misalnya di PKK Maba kayak gitu. Jadi kayak kita tuh bener-bener kayak idealisme kita tuh bener-bener kayak harus bisa mempertahankan, kayak misalnya nih ada argumen dari anggota dewannya seperti apa, karena kan yang tahu filosofis dari aturan itu kan dari pihak PM FEBUB-nya kan, dari KM FEBUB ini lebih kayak tahu kondisi sosiologisnya seperti apa, dan juga untuk dari FEBUB-nya itu stakeholdernya tuh lebih tahu kayak kondisi-kondisi yang ada dari pihak
fakultas itu inginnya seperti apa. Contohnya kayak misal PKK maba itu kan kayak kita nggak bisa dong berjalan sendiri dari mahasiswa sendiri, karena kan itu sebenarnya aturan dari fakultas gitu kan. Jadi kayak bener-bener kayak kita harus mesinkronkan lah intinya, dari pihak DPM-nya sendiri, dari pihak KM FEBUB, dan juga dari pihak FEBUB-nya kayak gitu. Iya, aku penasaran banget nih Kak, dari pengalaman Kakak bagian paling sulit dalam menyusun regulasi di organisasi mahasiswa itu apa? Oke, kalau buat yang paling sulit buat menyusun regulasi di organisasi mahasiswa, yang jelas itu adalah bagian pembuatan ininya, pembuatan undang-undang atau pembuatan aturannya. Karena yang tadi aku sebutin gitu ya, kita tuh benar-benar kayak harus bisa mempertahankan argumen yang kita buat gitu ya. Kayak misal kita ada kan makanya ada reason of regulation juga gitu. Di sini kan kayak bisa kita buat sebuah kalimat apa gitu. Misal contohnya mahasiswa semester 5 tidak diperbolehkan menjadi peserta gitu kan. Kenapa kok nggak boleh? Kayak gitu. Makanya kan kayak kita harus mempertanyakan kenapa kok nggak boleh. Oh ternyata ada aturan A yang emang ternyata nggak memperbolehkan. Oh ternyata ada aturan B yang ternyata mendukung juga hal tersebut. Kalau emang nggak ada yang mengatur atau nggak ada terkait apa reasonnya gitu ya buat itu dilarang atau harus ada di dalam undang-undang tersebut, ya kayak menurutku ngapain gitu kita masukin. Dan juga kayak pasti akan dipertanyakan oleh KM, ini kok ada ini gitu, kenapa kok ini harus dirubah dan sebagainya. Makanya kan kayak di sini juga kita sebagai DPM FEBUB itu kayak bener-bener harus bisa membuat aturan tuh yang mana secara aturan tuh nggak boleh ada gap sama sekali gitu. Karena kan misal contohnya aturan ini misal larangan A tapi larangan A lalu diperbolehkan B kayak gitu kan. Nah, larangan A dan diperbolehkan B berarti kan masih ada C sampai Z yang masih belum terurus gitu atau belum tersentuh. Nah, itu kayak kita tuh harus menghindari hal tersebut. Karena contohnya di Indonesia sendiri aja banyak aturan yang kayak dibuat itu bener-bener ya untuk kepentingan individu atau kepentingan kelompok tertentu aja gitu kan. Yang mana itu kayak bener-bener ya kalau kita di mahasiswa jangan sampai lah ada hal-hal tersebut gitu kan. Padahal kan apa namanya, kita tuh kayak ingin gitu dari DPM atau dari badan legislasi sendiri itu ingin gitu kayak kegiatan ataupun kayak kehidupan yang ada di KM FEBUB ini benar-benar berjalan dengan lancar dan sebagainya kayak gitu sih. Oke, kita jadi tahu ya kalau ternyata dalam buat aturan tuh nggak soal nyusun pasal tapi juga harus mempertimbangkan banyak pihak. Betul banget, Ta. Jadi pada akhirnya regulasi yang baik bukan yang hanya sekedar mengatur, tapi yang memang bisa memberikan manfaat untuk organisasi dan mahasiswa itu sendiri. Nah, mungkin kalau ngomongin mahasiswa sendiri nih Kak, menurut Kakak kenapa sih mahasiswa tuh perlu peduli gitu sama regulasi organisasi? Betul nih Kak, karena mungkin masih banyak yang masih mikir kalau produk hukum organisasi itu cuma hanya urusan pengurus atau badan tertentu saja. Padahal secara nggak langsung aturan itu juga memengaruhi jalannya kegiatan dan sistem di KMFEBUB. Oke, jadi kalau buat kenapa kok kayak mahasiswa tuh harus peduli gitu terkait aturan dan juga regulasi di organisasi. Jadi yang pertama adalah ketika kalian atau kita gitu ya masuk ke dalam organisasi tersebut, nggak usah di organisasi deh, kita jadi KM FEBUB aja, kita kan pasti ada aturan-aturan kan. Contohnya di ADART itu ketentuan kita boleh ngapain dan nggak boleh ngapain aja kan udah tertata begitu ya. Nah di situ kayak masa depan atau kayak nantinya KM FEBUB ataupun organisasi yang akan mereka ikuti gitu kan secara spesifik itu ditentukan dari gimana aturan tersebut dibuat kayak gitu. Karena kan kalau misalnya nih aturan tersebut ternyata kan dibuatnya tuh nggak serta-merta disesuaikan oleh kondisi sosiologis seperti apa, lalu juga filosofis yang kayak kita inginkannya seperti apa, dan juga secara hierarkinya dia ternyata melanggar aturan yang ada di atasnya, itu kan pasti akan ada hal-hal yang bisa dibilang nggak align lah atau nggak sejalan gitu dengan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Misal contohnya organisasi tersebut itu ingin kehidupannya tetap tentram, damai dan sebagainya, atau ingin semuanya itu kayak berjalan sesuai dengan yang udah direncanakan dari jauh-jauh hari. Tapi ternyata di organisasi tersebut nggak ada SOP kayak gitu. Padahal kan kayak itu hal yang bisa mempertahankan agar semua itu bisa berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan. Kayak misal kita ingin nih untuk datang di jam 2 gitu ya. Misal contohnya ada rapat gitu, musyawarah besar lah contohnya, musyawarah besar dari organisasi. Itu jam 2 siang gitu, jam 2 sore.
Nah, kayak gitu jam 2, tapi nggak ada SOP. Orang-orang berarti kan datang jam 3, jam 4, berarti kan masih boleh-boleh aja gitu. Jadi itu kayak jadi penting gitu. Kenapa kok pada akhirnya orang-orang ini atau dari KMFEBUB ini harus bisa tahu dan memahami kalau bahwasanya aturan-aturan ini emang dibentuk atau dibuat sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau apa yang kayak misalnya oh ini udah nggak relevan berarti kita harus menyesuaikan, kayak bilang ini aturan ini udah nggak sesuai nih, bisa tolong nggak kayak diperbaiki gitu dan sebagainya ke pihak-pihak terkait. Misalnya kalau undang-undang ADART kan bisa bilang ke anggota dewan. Kalau misalnya kayak aturan-aturan di organisasi dan sebagainya itu bisa bilang ke ya petinggi-petinggi di organisasinya kayak gitu. Karena kan sebenarnya sesuai yang tadi aku bilang juga gitu, aturan itu kan ada buat berjalannya dari organisasi tersebut tuh biar lebih baik juga gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita melihat secara manusianya sendiri itu kita diciptakan oleh Tuhan tuh sebagai orang yang bebas kayak gitu. Nah, bebas dalam tanda kutip ini kan berarti kan kita boleh ngapain aja. Tapi kan masalahnya bebas ini semua manusia gitu, gak cuma misal aku doang atau kalian berdua doang gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya aku melakukan suatu hal yang bebas, tapi ternyata kebebasan yang aku buat itu mengganggu kebebasan dari orang lain. Nah, itu kan berarti otomatis dia akan mengganggu juga kayak gitu. Nah, jadi kayak aturan itu dibuat untuk mencegah hal tersebut. Yang pada akhirnya mencegah kebebasan tersebut untuk merusak kebebasan dari orang lain. Kayak misal contohnya organisasi A dan organisasi B melakukan sebuah kegiatan gitu ya. Agar organisasi A dan organisasi B nggak sampai ada selok gitu ya, atau pertengkaran atau pertikaian, ya kita buat aturan kalau misalnya kegiatan keorganisasian tuh harus seperti apa, perizinan dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak oh kita mau ngadain kegiatan A nih dari organisasi A, dan organisasi B pengen ngelakuin kegiatan apa gitu. Jadi kayak ada aturan-aturan dan sebagainya. Mereka tetap bebas melakukan sesuatu, tapi mereka kebebasannya tuh kayak nggak mengganggu kebebasan dari orang lain juga kayak gitu. Jadi kayak kayak orang dari mahasiswa tuh kayak bener-bener kalau bisa gitu ya kayak dipahami gitu aturan-aturan itu seperti apa, walaupun secara nggak langsung mungkin dari kita mahasiswa atau KMFEBUB ini kayak secara nggak langsung kita udah mengamalkan hal-hal tersebut gitu. Tapi kalau bisa ya kita bacalah kayak at least kita sebagai KMFEBUB ini punya hak seperti apa. Kayak masa mereka tuh mempertanyakan hak tersebut kalau misalnya mereka ada susahnya doang gitu kan. Kayak dari kita juga kayak ya kita sebenarnya fine fine aja, cuma kayak harusnya kalian juga bisa mengetahui itu dari jauh-jauh hari dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak misal contohnya ada yang butuh bantuan dan sebagainya, ya itu emang haknya mereka, tapi mereka mau mempertanyakan aku ada hak ini gitu, padahal kan kayak harusnya udah dari jauh-jauh hari. Dan di sini juga sebenarnya dari DPM terutama di balik gitu ya, kita juga harus bisa memberikan edukasi kepada KM itu agar aturan itu jadi bisa disimpelkan gitu, karena kan aturan itu ribet gitu kan, kayak kita lihat pasal bahasa yang kaku banget. Ya kita harus menyampaikan aturan ini dengan lebih mudah, dengan lebih ringan. Kayak misalnya contohnya undang-undang pengawasan BEM gitu ya, kalau kita lihat di pasal kan kayak apa gini 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 dan sebagainya, itu kan panjang banget gitu. Kalau kita kan apalagi mahasiswanya mahasiswa FEB gitu kan, kayak kadang-kadang tuh nggak seberapa perlu lah buat kita memahami aturan yang kayak baku banget. Ya kita kasih tahu aja undang-undang pengawasan ini ternyata kayak gini dan sebagainya. Makanya kan kita di feeds tuh yang sebelum-sebelumnya nggak ada informasi terkait perubahan undang-undangnya seperti apa, kita tambahkan informasinya kayak gimana, kayak gitu sih. Kalau menurut kakak sendiri, gimana ya cara supaya mahasiswa tuh bisa lebih aware dan peduli gitu terhadap regulasi organisasi, dan mungkin harapan dari Kak Ardi sendiri untuk budaya organisasi di KMFEBUB itu kedepannya bisa seperti apa? Oke, kalau buat gimana caranya biar mahasiswa lebih aware lagi itu adalah yang pertama kita di DPM sendiri gitu ya. Itu ya berusaha gitu. Gimana cara kita mengedukasi dari KM FEBUB-nya kayak gimana. Lalu untuk dari mahasiswa sendiri atau dari KM, itu kayak mereka pasti harusnya at least kayak kita tuh memberikan edukasi kan. Mereka kan harusnya bisa melihat dan sebagainya. Di sisi lain kayak sebagai mahasiswa tuh otomatis kan mereka tadi secara tidak langsung juga gitu kan. Aku udah sebutin mereka ngelakuin hal-hal yang emang udah ada di aturannya gitu. Jadi kayak ketika mereka udah tahu oh ternyata emang bener nih sesuai dengan aturan dan sebagainya. Jadi ketika mereka udah aware dan ketika mereka udah tahu, mereka tuh etis bisa mendapatkan hal-hal yang bisa dibilang baik gitulah demi kebaikan mereka dan juga kebaikan kita semua kayak gitu. Kayak misalnya kan habis ini kayak sekarang kan lagi rame terkait kekerasan seksual gitu kan. Nah di sini kami juga lagi ada pengkajian terkait kekerasan seksual itu tadi, karena kan sebenarnya dari secara aturan
masih belum ada gitu yang bisa mensupport kita untuk membuat undang-undang di KMF FEBUB ini seperti apa. Tapi kan dari pihak mahasiswa udah tahu gitu, kayak kekerasan seksual ini harus seperti apa kan dan seterusnya. Cuma kan secara legal kita tuh masih belum ada juga hal tersebut kayak gitu. Nah tapi kayak cara biar mereka lebih aware adalah dengan cara ya cari-cari info terus aja gitu. Terutama kayak misalnya contohnya kalau di KMF FEBUB gitu ya, ya pasti otomatis merujuk ke DPM juga gitu kan. Kalau misalnya di organisasi masing-masing ya mereka bisa bilang tanya-tanya kepada atasan-atasannya gitu, atau mungkin BPH BPH BPI BPI-nya, atau mungkin ketuanya langsung gitu, kayak misalnya eh, Mas atau Kak gitu kan, atau Mbak gitu, ini gimana sih aturan yang ada di sini itu, kayak misalnya kayak gitu. Jadi kayak oh ternyata gini gini gini, oke, dan sebagainya gitu sih. Nah, mungkin pertanyaan terakhir banget nih. Kalau boleh mendeskripsikan badan legislasi dalam satu kalimat singkat tuh kira-kira apa? Oke, kalau satu kalimat kat gitu ya dari badan legislasi itu bisa dibilang itu jadi dapur utama buat dari mahasiswa kayak gitu. Jadi kayak di mana mentahnya aspirasi itu tuh kayak diserap gitu kan. Misal dari badan advokasi ataupun dari badan legislasi kan sebenarnya sama-sama punya penyerapan aspirasi gitu. Ya bedanya kalau badan advokasi kan lebih ke sarpras dan sebagainya. Kalau misalnya dari badan legislasi kan kayak lebih ke aturan-aturan gitu kan. Nah, terus kayak aspirasinya itu nanti diracik sedemikian rupa, ya bisa bilang kita masak gitu ya, memasak aspirasi mahasiswa gitu. Yang mana nanti kita jadikan sebuah masakan. Yang mana di sini masakannya itu adalah undang-undang, aturan-aturan, dan juga ya punya ketentuan-ketentuan lainnya gitu, menjadi matang gitu. Kayak gitu. Jadi kayak kita bisa bilang dapur gitu ya, MBG gitu. Wah, seru banget ya tahu obrolan kita hari ini. Ternyata di balik regulasi dan pasal-pasal organisasi ada banyak proses dan pertimbangan yang mungkin selama ini kita nggak banyak diketahui oleh mahasiswa itu ya. Benar banget. Dan dari podcast ini kita juga belajar nih kalau aturan tuh sebenarnya dibuat bukan untuk membatasi, tapi untuk menjaga organisasi tetap berjalan secara terarah dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih banyak untuk Kakak yang sudah berbagi insight dan cerita menarik hari ini. Kami dari Dari DPM DPM FEBUB FEBUB pamit undur undur diri. diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya.